Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau pada malam hari ini kita boleh kembali lagi hadir dalam ibadah Kingdom Family Community. Terima kasih bagi Bapak Ibu saudara terkasih yang sudah menonton online ibadah kami. Kiranya ibadah pada malam hari ini boleh sama-sama mendatangkan hadirat Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang dan menyembah Tuhan. Terima kasih. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Jikalau kami boleh hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu Saudara terkasih juga yang sedang menyaksikan video ini, terima kasih Tuhan yang sudah memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami boleh ada Tuhan Yesus sama-sama datang untuk melayani dan datang untuk menyembah dalam hadirat-Mu. Persiapkan hati kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh mempersembahkan persembahan kami yang terbaik sebagai ucapan rasa syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa, karena kami tahu Kau Bapa yang selalu menyertai kami, karena Engkau adalah Bapa Immanuel. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Amin. Mari kita angkat sebuah pujian Immanuel.
semua menyanyikan pujian kami kepada-Mu Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau layak dipuji. Kami menyembah Engkau Allah yang hidup, Bapa Tuhan kami yang besar Tuhan di dalam kerajaan surga. Kami berterima kasih Tuhan buat nyanyian pujian kami. Kiranya boleh menjadi persembahan yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada isi firman-Mu. Berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Tuhan boleh firman-Mu rema di dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan. Kita sama-sama yang percaya kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera buat kita sekalian. Puji Tuhan, malam ini kita memasuki di minggu pertama bulan Desember 2020. Dan setelah lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Ada banyak suka duka yang kita alami di tahun 2020. Tentunya ada banyak hal yang kita lakukan, baik itu prestasi mungkin atau mungkin kegagalan, kesalahan. Karena itu malam ini kita belajar tentang pengampunan. Memang saudara, mengampuni orang yang bersalah kepada kita itu tidak mudah. Kenapa? Karena kita manusia cenderung suka menyimpan kesalahan orang lain. Padahal kasih itu bicara tidak menyimpan kesalahan orang lain. Karena itu biar malam ini saudara, kita dibebaskan melalui pengampunan. Kita memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Mungkin sepanjang tahun 2020, dari bulan Januari sampai bulan Desember ini kita mengalami konflik mungkin dengan keluarga, dengan suami, istri, anak. Tapi biar malam ini kita belajar untuk mengampuni seperti Tuhan yang mengampuni orang yang berdosa. Kalau kita baca di Yohanes pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 11, di sana bercerita tentang perempuan yang berzina yang kemudian ditangkap dan dibawa kepada Yesus. Ya, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu mereka berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah
ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara, kita sebagai manusia terkadang lebih mudah melihat kesalahan orang lain. Ya, kita sulit untuk melihat kesalahan dari diri kita sendiri, saudara-saudara. Bahkan saudara-saudara, orang-orang Yahudi ini, saudara, membawa orang yang tertangkap basah, perempuan tertangkap basah berzina itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Untuk mencobai Yesus, mencari titik lemah Yesus. Di ayat yang ke-6 berkata, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Saudara perhatikan, ya, Yesus itu seorang pribadi yang sempurna, tetapi orang-orang Yahudi berusaha mencari kesalahan dari Yesus. Ya, makanya saya bilang tadi bahwa kecenderungan manusia seringkali mudah melihat kesalahan orang lain, tetapi sulit untuk melihat kekurangan dan kesalahan diri sendiri, saudara. Karena itu kita belajar pada malam hari ini tentang pengampunan dari diri Yesus, saudara-saudara. Ada 3 hal malam ini kita pelajari dari kisah ini, saudara-saudara. Ya, yang pertama, kenapa kita harus mengampuni, Bapak Ibu? Karena kita sudah lebih dahulu diampuni. Ya, di ayat yang ke-11 jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa perempuan yang tertangkap basah berzina ini, saudara-saudara, akhirnya diampuni oleh Tuhan. Ya, Yesus tidak menghukum dia karena memang ya, Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, waktu orang banyak itu ingin mencobai Yesus, ya, karena mereka berkata menurut hukum Musa harusnya orang yang berzina dilempari batu. Lalu Yesus bertanya, siapa yang di antara mereka yang tidak berdosa? Mereka orang yang pertama yang melempari perempuan itu dengan batu. Ternyata saudara-saudara, ya, mereka semua menyadari bahwa mereka pun orang yang berdosa. Ya, mereka sendiri punya kesalahan. Bahkan Alkitab berkata, mereka pergi meninggalkan Yesus dimulai dari yang tertua. Ya, saya menafsir, saudara-saudara, kenapa mulai dari tertua? Karena mungkin yang tua, yang lebih tua, lebih berpengalaman dalam berbuat dosa, yang menyadari dirinya berdosa paling banyak, saudara-saudara. Nah, karena itu, karena kita menyadari, saudara, kita semua ini orang berdosa, kita tidak ada yang sempurna, kita berbuat salah, saudara, dan kita juga percaya bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mengampuni kita, mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya, dia membayar lunas setiap hutang dosa kita. Jadi kita sudah diampuni oleh Tuhan. Karena kita sudah diampuni Tuhan, maka sikap kita, respon kita hari ini belajar mengampuni kesalahan orang lain. Ya, sudah berhenti kita mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, mungkin saya bilang tadi ya, dari Januari 2020 sampai Desember ini, mungkin kita pernah dilukai oleh orang lain. Kita pernah mungkin ya orang tanpa sadar kata-katanya menyakitkan hati kita. Lewat sikap perilakunya juga menyakitkan hati kita. Sudah 2020 akan selesai. Ya, kita akan tinggalkan 2020 dan kita akan masuk ke 2021. Kalau hari ini kita merasa kita masih menyimpan kesalahan orang lain di hati kita, ya, mari saudara-saudara, saya ajak kita semua, jangan bawa kesalahan orang lain, ya, kita bawa masuk ke tahun 2021.
Kita tinggalkan ya semua yang sudah lewat, ya kekecewaan, apalagi saudara-saudara, ya luka hati, ya kita memang bisa saja kecewa dengan orang lain, kita bisa kecewa dengan orang tua, kita bisa kecewa dengan pasangan, kita juga bisa kecewa dengan pendeta, bisa kecewa dengan teman gereja, kita bisa kecewa dengan siapapun. Tetapi kita belajar malam ini saudara-saudara, ya kita belajar mengampuni karena kita sudah lebih dahulu mengampuni. Ya, saudara mengutip kata-kata Tuhan Yesus. Saya pun bertanya malam ini kepada saudara, siapa di antara saudara yang menyaksikan video ini, yang beribadah secara online bersama saya hari ini, ya, yang tidak pernah melakukan kesalahan, yang tidak pernah berbuat dosa, yang tidak pernah melakukan kegagalan mungkin, kekurangan? Pasti kita semua menjawab, tidak ada. Saya pun secara manusia, walaupun saya pendeta, saya juga bisa melakukan kesalahan, ya, melakukan dosa. Ya, tetapi hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus itu mengampuni dosa saya dan saudara. Seperti perempuan ini, ia diampuni oleh Yesus. Yesus pun tidak menghukum perempuan ini. Kasih Tuhan besar. Ya, malam ini kita juga akan melakukan perjamuan kudus. Kita diingatkan kembali 2000 tahun yang lalu, ya, darah Yesus tercurah. Ya, luka-luka dalam tubuh Yesus, bilur-bilurnya, ya, terjadi karena dosa-dosa kita. Karena itu sudah kita malam ini belajar mengampuni kesalahan orang lain karena kita sudah lebih dulu diampuni oleh Tuhan. Ya, mengampuni. Kita lihat figurnya, contohnya, teladannya, yaitu Tuhan. Bahkan ketika Yesus disalib, ya, dia mengeluarkan kata-kata yang luar biasa. Dia berkata begini, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Padahal saudara, para prajurit yang menangkap Yesus itu melakukan hal-hal yang semena-mena, ya. Mereka melakukan semau-mau mereka sendiri. Yesus diludahi, Yesus dipukul, Yesus diolok, Yesus dihina, Yesus dicambuk, Yesus ditusuk dengan tombak. Tetapi tidak pernah sedikit pun Yesus memiliki kebencian kepada mereka. Bahkan Yesus memohon pengampunan, ya, atas dosa kesalahan mereka kepada Bapaknya. "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Karena itu malam ini kita belajar apa sih hambatannya, apa sih halangannya yang menyebabkan kita ini susah mengampuni kesalahan orang lain. Apa sih hambatannya yang buat kita ini sulit mengampuni mungkin pasangan kita, anak kita, atau pendeta kita, atau keluarga kita, saudara kita. Apa halangannya? Biar malam ini Tuhan menjamah kita. Ya. Yang kedua, saudara, di ayat yang ke-7 berkata begini, "Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, 'Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu.'" Ya. Saudara, kecenderungan kita ini sekali lagi mudah menghukum orang, melempar orang dengan batu. Tetapi Yesus menantang, siapa di antara orang-orang yang membawa perempuan itu yang tidak berdosa, dia orang yang pertama melempari perempuan itu dengan batu. Yang kedua, kita belajar saudara bahwa mengampuni itu tidak perlu disertai dengan membalas. Ya, kita ini ketika dilukai, disakiti, rasa-rasa kita ingin membalas orang yang melukai kita, menyakiti kita, itu 2 kali lipat. Bahkan ya kita berdoa supaya orang yang menyakiti kita kalau bisa dihukum Tuhan, dikutuk oleh Tuhan, ya kan? Nah, kita belajar malam ini ya bahwa ketika mereka mendapati perempuan yang ketangkap basah berzina itu harusnya dihukum, ya, setimpal dengan perbuatannya, tetapi Yesus mengajar mereka untuk mengampuni tanpa membalas. Saudara, mengampuni itu sebenarnya kita sedang memberi hadiah untuk diri kita sendiri. Ya, jadi kalau kita mengampuni, saudara, bukan menguntungkan orang lain. Kadang-kadang kita ini, saudara, ketika disuruh mengampuni, kita berkata begini, enak aja, orang dia yang salah, masa saya harus mengampuni? Kita pikir, saudara, mengampuni itu mengenakkan orang yang sudah menyakiti kita. Enggak, saudara. Mengampuni itu sebenarnya memberi hadiah untuk diri kita sendiri. Karena itu kalau kita ditanya, saudara, siapa yang tidak suka hadiah? Apalagi dengan momen Natal ini, ya, kado Natal. Siapa yang nggak suka kado Natal? Ya, anak
kecil, anak sekolah minggu aja suka diberi kado Natal, apalagi kita, orang yang dewasa, kita suka menerima kado Natal, hadiah. Nah, saudara, mengampuni itu memberi hadiah buat diri sendiri. Apa hadiahnya? Hati kita menjadi damai sejahtera, hati kita penuh sukacita, ya. Kita mengalami kemenangan demi kemenangan, kita mengalami sukacita. Saudara, ada banyak kisah, ya, kita udah banyak mendengar lah cerita orang yang simpan kesan orang lain, sakit hati, benci, lama-lama apa yang terjadi? Kebencian itu, sakit hati itu merongrong kesehatannya. Sehingga banyak orang yang menjadi sakit secara fisik. Kenapa? Karena dia simpan sakit hati di dalam dirinya. Karena itu, kalau kita mau tubuh kita sehat, ya, jangan simpan sakit hati, ya, karena hati yang gembira itu obat yang manjur. Bagaimana hati kita gembira kalau kita melihat orang yang kita benci, ketawa-ketawa, kita makin gondok, kita makin marah, lama-lama kita menyimpan sakit, ya. Saudara, biarkan pembalasan itu diserahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang akan membalas, ya, sebab pembalasan dari Tuhan itu lebih mengerikan, saudara, ya. Jadi nggak usah membalas, ampuni saja. Tadi saya bilang, Yesus aja tidak pernah membalas. Sebenarnya Yesus bisa balas orang yang sudah menyakiti dia, tapi Yesus lebih memilih mengampuni. Karena itu, saudara, mengampuni itu bukan soal perasaan, tapi soal keputusan kita untuk mengampuni tanpa membalas. Yang ketiga, saudara-saudara, yang tadi saya katakan di ayat yang ke-11, ya, Yesus tidak menghukum perempuan itu. Artinya, saudara, mengampuni itu harus tanpa syarat, jangan jika maka, ya. Jika kamu nggak menyakiti aku lagi, maka aku akan mengampuni kamu. Enggak, saudara, ya. Mengampuni itu, saudara-saudara, tanpa syarat, ya. Yesus memberikan, ya, penjelasan kepada Petrus, ya, berapa kali harus mengampuni, ya, 70 kali 7 kali, artinya terus menerus kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, jadi mengampuni itu nggak ada syarat, ya, karena bebaskan hati kita, biar kita mengampuni tanpa syarat seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Ya, malam ini kita akan mengingat, ya, 2000 tahun yang lalu Yesus mati di kayu salib berdosa kita. Ya, kalau kita ada hari ini bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita sudah sempurna. Kalau kita ada hari ini, semua karena pengampunan dari Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Saudara bisa bayangkan, ya, sudah berapa lama kita hidup di dunia? Ya, kalau saya sudah 40 tahun lebih, berarti selama 40 tahun itu, saudara, saya sudah banyak menimbun kesalahan. Ada banyak kalau dihitung, diakumulasi, ya, kesalahan saya dari kecil sampai sekarang itu mungkin banyak banget. Tapi bayangkan, saudara-saudara, semua kesalahan saya di masa lalu itu sudah diampuni, dilunasi, dianggap lunas, dianggap beres, disucikan. Ya, bahkan kesalahan saya yang mungkin saya lakukan besok pun di masa akan datang, itu sudah diampuni oleh Tuhan. Bayangkan betapa besar kasih Tuhan buat hidup saya. Demikian pula betapa besar kasih Tuhan buat hidup saudara. Kita semua ada hari ini hanya karena kemurahan Tuhan, karena belas kasih Tuhan, karena pengampunan Tuhan. Karena itu, saudara, menjelang atau memasuki nanti tahun 2021, jangan lagi simpan kesalahan orang lain, tapi mari kita mau saling mengampuni, saling mengasihi seperti Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur malam ini kami belajar tentang arti mengampuni. Biar malam ini kami belajar, Tuhan, menjadi orang yang gemar mengampuni kesalahan orang lain, seperti Tuhan Yesus yang tidak pernah mengingat-ingat lagi dosa dan kesalahan kami. Engkau tidak pernah membalas orang yang sudah menyakiti Engkau. Bahkan Engkau mengasihi dan mengampuni orang yang menyakiti Engkau, Tuhan, tanpa syarat. Benar-benar kasih yang tulus. Tuhan, malam ini kami bersyukur. Kami mau belajar mengampuni karena Engkau sudah lebih dahulu mengampuni dan mengasihi kami. Tuhan, malam ini jamah setiap kami, setiap keluarga-keluarga yang menyaksikan video ini yang beribadah bersama kami secara online. Oh Tuhan, pulihkan setiap rumah tangga yang ada, suami istri saling mengampuni, antara anak dan orang tua saling mengampuni, antara pendeta dan jemaat saling mengampuni.
dan bersama anggota jemaat juga saling mengampuni. Kami semua saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena Tuhan Yesus lebih dulu mengampuni dan mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini layakkan kami Tuhan untuk menerima perjamuan kudus. Dan biar Tuhan yang mengampuni dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan di masa lalu. Dan Tuhan yang akan menolong dan memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Layakkan kami Tuhan. Ampun dosa dan kesalahan kami. Hidup kami semakin hari semakin disempurnakan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan, tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan, kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari kita diam sejenak 2-3 menit dan merenungkan pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu. Sesuai dengan lagu yang tadi kita nyanyikan, semua pelanggaran kita tidak lagi diingat oleh Tuhan. Apalagi kesalahan kita tidak diperhitungkan lagi oleh Tuhan. Pengampunan yang Tuhan beri memulihkan hidup kita. Karena ya Tuhan, biar malam ini kami juga belajar meneladani Engkau ya Tuhan. Untuk kami tidak lagi mengingat-ingat
pelanggaran yang orang lain lakukan kepada kami. Kami tidak lagi menghitung-hitung berapa banyak kesalahan orang lain kepada kami. Dan kami juga meneladani Engkau malam ini ya Tuhan. Engkau mengampuni pelanggaran kami, dosa kami. Sudah dibayar lunas oleh Engkau di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Saudara, mari kita anggap roti di tangan kanan kita. Saudara, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara ingat 2000 tahun yang lalu tubuhnya tercabik-cabik, ada luka dalam tubuh Yesus. Tapi luka itu, bilur itu yang membuat kita menjadi sembuh. Saudara, apakah saudara percaya malam ini bahwa setiap penyakit yang kita alami ya sudah disembuhkan oleh Tuhan karena bilur-bilur Yesus? Saudara, dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, apakah saudara percaya bahwa darah Yesus 2000 tahun yang lalu berkuasa untuk membayar lunas setiap hutang dosa kita? Amin. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur. Oh, terima kasih buat pengampunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita bersyukur. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu dan kasih-Mu yang luar biasa. Malam ini Tuhan ajar kami untuk belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sebab kasih tidak pernah menyimpan kesalahan orang lain. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mengganti kutuk yang harusnya kami terima dengan berkat Tuhan yang melimpah dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami. Biar berkat-Mu ada atas kami semua. Kami menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami malam ini. Kami akan terima berkat anugerah dari Engkau. Mari kita angkat kedua tangan kita, saudara. Kita terima berkat dari Tuhan. Pada akhirnya, saudara komunikasi Tuhan, malam ini terimalah berkat anugerah rahmat dari Allah Bapa. Terimalah kasih sayang dan cinta kasih dari Putranya Yesus Kristus. Terimalah kekuatan penghiburan dari Roh Kudus, bahkan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai langkah kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Yang percaya katakan, amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.